Manga One Piece chapter 1048 ditutup dengan menampilkan Luffy dan Kaido yang sudah dalam mode ultimate mereka saling beradu serangan di atas langit Wano. Dilihat dari posisi mereka saat ini, sejujurnya saya rasa ini sudah memenuhi beberapa aspek yang sering dilakukan oleh Eiichiro Oda untuk membuat si villain utama kalah. Luffy sudah mengeluarkan jurus baru yang level kekuatannya di atas bayangan kita semua, dan musuhnya juga sudah melakukan hal yang sama untuk menandingi jurus barunya Luffy itu. Biasanya, jika sudah terjadi adu jurus baru yang disengaja seperti ini, si villain utama tinggal menunggu waktu saja untuk kalah. Contohnya yang terjadi pada pertarungan antara Luffy versus Katakuri, Luffy versus Doflamingo, hingga Luffy versus Enel. Selain itu, seluruh anggota eksekutifnya Kaido, berikut para pimpinan pihak-pihak yang beraliansi dengannya, semuanya sudah berhasil dikalahkan. Terakhir, Kurozumi Orochi juga sudah terbakar dan dipenggal kepalanya oleh Denjiro di chapter 1048. Biasanya, seluruh kekalahan para boss villain diawali dengan fenomena yang seperti ini. Contohnya saja saat di Dressrosa, Fishman Island, Thriller Bark, Skypiea hingga Alabasta. Jadi, semakin lengkap sudah syarat dan ketentuan untuk membuat Kaido bisa kalah dalam waktu dekat. Ditambah lagi, para pejuang dari pihak yang terzolimi secara berjamaah juga sudah memohon dan menggantungkan nasib mereka kepada Luffy. Persis seperti apa yang terjadi di Dressrosa, Fishman Island, Thriller Bark, hingga Alabasta. Jadi 3 syarat mutlak untuk Luffy bisa mengakhiri perlawanan si bos villain seharusnya sudah terpenuhi. Sehingga seharusnya di manga One Piece chapter 1049 mendatang, kekalahan Kaido sudah bisa diresmikan. Dan lagi, entah ini ada hubungannya atau tidak, tangan kanan Kaido, King, resmi kalah di tangan Roronoa-Zoro ketika dia menggunakan teknik naga api yang disebut dengan Omori Karyudon, yang mana penampakan dari teknik naga apinya King ini juga terlihat sangat mirip dengan teknik Flaming Drum Dragon-nya Kaido. Saya pikir King ini mungkin adalah salah satu fans beratnya Kaido, makanya dia menciptakan jurusnya sendiri yang mengadopsi tekniknya Kaido itu. Dan alasan kenapa King menciptakan jurus yang mengadopsi teknik Flaming Drum Dragon-nya Kaido ini, saya rasa adalah karena itu merupakan teknik terkuatnya Kaido. Jadi, karena Kaido sudah mengeluarkan teknik terkuatnya ini, artinya dia sudah tidak punya senjata rahasia lagi. Sehingga akan sangat wajar rasanya jika dia akan kalah di chapter mendatang. Apalagi yang sudah-sudah, baik Queen, King maupun Big Mom semuanya resmi dikonfirmasi kalah setelah tubuh mereka terlempar jatuh dari Pulau Onigashima. Sehingga jika Kaido berhasil dipukul jatuh oleh Luffy dan tubuhnya nyungsep di daratan Wano, memang sudah wajar jika dia akan dikonfirmasi kalah. Nah, ngomong-ngomong soal mirip nih ya, teknik naga apinya Kaido dan King ini sekilas juga terlihat mirip dengan teknik anjing magmanya Akainu. Tidak ada hubungannya sih, tapi menurut saya ini fakta yang cukup menarik. Jika teknik Omori Karyudon-nya King sempat Zoro sebut panasnya hampir selevel dengan magma, maka teknik Flaming Drum Dragon-nya Kaido seharusnya benar-benar sepanas magma. Dengan begini, seharusnya perdebatan tentang siapa yang lebih kuat antara Akainu atau Kaido telah terjawab sudah. Teknik terkuat Kaido adalah berubah menjadi naga api yang sepanas magma. Sementara teknik yang digunakan oleh Akainu dalam kehidupannya sehari-hari adalah berelemen magma. Sehingga dengan mempertimbangkan masalah ini, saya pikir Akainu jauh lebih kuat dibandingkan dengan Kaido. Karena teknik yang sehari-hari dia gunakan sama kuatnya dengan teknik spesial yang Kaido punyai. Tapi itu jika soal adu panas saja loh ya. Kalau dilihat dari aspek lain, dari variasi teknik dan jurusnya misalnya, Kaido jelas lebih unggul dari Akainu. Karena kemampuan magma yang menjadi kemampuan utamanya Akainu hanyalah salah satu teknik sampingan yang dimiliki oleh Kaido. Nah, kembali ke pertarungannya Luffy versus Kaido. Saat ini kita masih belum tahu skema aslinya bagaimana Kaido bisa berubah bentuk menjadi seekor naga api. Dugaan sementara saya, skemanya sebenarnya masih sama dengan bagaimana Kaido bisa menciptakan awan api untuk menerbangkan Pulau Onigashima. Bedanya, awan api yang dia ciptakan kali ini, dia pakai untuk melapisi tubuh naganya sendiri. Jika dugaan saya ini benar, maka teknik yang Kaido gunakan ini kemungkinan besar juga akan mempengaruhi kestabilan awan api yang menerbangkan Pulau Onigashima. Jadi, meskipun Kaido masih belum kalah, Pulau Onigashima bisa saja akan mulai oleng dan jatuh di chapter mendatang. Jika hal semacam ini beneran terjadi, sementara masih belum ada tanda-tanda dari Naga Momonosuke untuk bisa menciptakan awan apinya sendiri guna menjauhkan Pulau Onigashima dari Flower Capital, maka kemenangan Luffy atas Kaido tidak akan ada artinya. Karena biasanya, setiap arc pemberontakan dalam cerita One Piece berakhir dengan happy ending, bukan dengan kematian massal.
hanya arc perang besar Marineford saja yang berakhir set ending. Menurut saya, Gomu Gomu no Bajranggan-nya Luffy mungkin memang akan menang dalam adu koplok kali ini dan bisa membuat tubuh Kaido meluncur terjun bebas ke daratan Wano. Namun itu tidak serta-merta membuat Kaido KO dan tidak bisa bangkit lagi. Meskipun demikian, Pulau Onigashima tetap akan mulai oleng dan jatuh dari langit. Jadi kesimpulannya, saya pikir dan saya harap Kaido masih belum akan resmi kalah di chapter 1049 mendatang. Tapi saya yakin dalam adu koplok ini Luffy lah yang akan keluar menjadi pemenang. Karena apa? Karena dia mewarisi kekuatan sang dewa matahari Nika. Jadi sudah sewajarnya jika Luffy tidak punya masalah dengan jurus-jurus yang berelemen api dan bersifat panas. Meskipun agak aneh juga sih di chapter 1048 kemarin, tangan Luffy bisa kepanasan gara-gara menyentuh tubuh Kaido yang sudah berubah menjadi naga api. Nah, terkait bagaimana Pulau Onigashima ini akan diselamatkan, sebenarnya saya punya satu imajinasi yang agak unik. Sama halnya dengan teknik Gear 3 Luffy yang bisa memindah-mindahkan pembesaran dari satu bagian tubuh ke bagian tubuhnya yang lain, dalam mode Gear 5 ini, Luffy pasti juga bisa melakukan hal yang serupa, malahan dalam skala yang jauh lebih besar. Sehingga karena di sini Luffy bisa memperbesar bogem mentahnya hingga seukuran Pulau Onigashima, bahkan mungkin lebih besar, maka setelah selesai memukul jatuh Kaido, Luffy bisa memindahkan pembesarannya tersebut ke bagian tubuhnya yang lain. Dalam hal ini, bagian dada dan perutnya Luffy. Jadi nantinya, kedua tangan dan kaki Luffy akan memanjang dan memegang erat keempat sudut Pulau Onigashima, sementara bagian perut dan dadanya akan mengembang seperti parasut terjun payung. Oleh karena Luffy hanya menjadikan tubuhnya sebagai parasut terjun payung, dia masih butuh kekuatan naga Momonosuke untuk mendorong dan mengarahkan kemana Pulau Onigashima akan melakukan pendaratan. Tapi jika setelah terkena Bajranggan, Kaido masih belum KO juga, sementara Luffy sudah beralih menjadi parasut bagi Pulau Onigashima, Kaido mungkin akan bisa menyerang Luffy dengan sangat mudah. Dan itu sangat berbahaya sekali. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.